Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pemilik hak wilayah tambang di Manokwari berunjuk rasa minta Pemkab dan Pemprov tidak menutup tambang rakyat. Empat penimbun BBM subsidi di Nabire diringkus polisi, 4 mobil disita. Bawang merah dan cabai di Merauke mahal. Puluhan pemilik hak wilayah tambang di Manokwari berunjuk rasa di kantor Bupati Manokwari Rabu kemarin. Mereka meminta pemerintah Papua Barat dan Kabupaten Manokwari tidak menutup pertambangan ilegal yang berada di Kampung Waserawi. Pengunjuk rasa juga akan memblokade jalan bila tambang emas ini ditutup pemerintah. Mereka meminta pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan izin agar mereka bisa mengelola tambang emas di tanah mereka sendiri. Pemilik hak wilayah ini diterima Sekda Kabupaten Manokwari yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Bupati Manokwari. Bapak berdua ini lagi tugas luar untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari. Sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Aspirasi yang sudah pernyataan sikap yang disampaikan oleh Pak Ketua LMA Warfarmasi kami siap terima dan nanti kami laporkan kepada Pak Bupati, ya, supaya sesuai dengan pernyataan. Pemilik hak wilayah tersah kehilangan mata pencaharian setelah mendengar rencana Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari akan menutup tambang emas ilegal di wilayah mereka. Memang kalau peraturan kami memang dianggap salah, dianggap tidak mengerti juga bisa. Karena adat ini kan pewarisan ini sudah ada. Jadi dengan adanya tambang emas ini untuk rakyat. Jadi hari itu yang Kabupaten Manokwari dengan Menteri menutup tambang emas rakyat di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dan Kabupaten Pegah, oleh sebab itu kami merasa resah. Kenapa sampai pemerintah daerah dan provinsi menutupi tambang? Pemerintah berencana menutup tambang emas liar di sejumlah daerah di Papua Barat. Selain berada di kawasan konservasi, aktivitas penambangan liar ini membahayakan keselamatan penambang serta memicu bencana alam. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Musamus Merauke Rabu kemarin berunjuk rasa menolak sejumlah pasal-pasal rancangan KUHP yang dinilai bermasalah jika tetap dilanjutkan pembahasannya. Para mahasiswa menggelar unjuk rasa di lapangan futsal Universitas Musamus. Mereka menggelar aksi simbolik dengan membacakan somasi yang berisi tuntutan di antaranya mendesak Presiden dan DPR membuka draft baru RKUHP dan membahasnya secara transparan. Mahasiswa juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam RKUHP, di antaranya pasal 273 dan pasal 354 yang mengatur soal penghinaan pada Presiden karena berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Tuntutan kami di sini ada 5 poin yang kami bahas. Yang pertama, mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. Poin yang kedua, menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga di negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial lainnya. Pada isu-isu bermasalah lainnya, mahasiswa mengancam akan turun dengan jumlah yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak mendapat respon dari Presiden dan DPR. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Nabire Rabu kemarin menyita 4 mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menimbun BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite di sejumlah SPBU. Polres Nabire juga meringkus 4 pelaku yang bekerja sebagai sopir kendaraan tersebut. Mereka ditangkap ketika tim patroli Raja Wali Polres Nabire melakukan patroli rutin di sejumlah SPBU. Untuk mengakali SPBU, keempat kendaraan tersebut dimodifikasi pada bagian tangki bahan bakar sehingga bisa menampung 500 liter BBM bersubsidi. Unit Turjawali pada saat melaksanakan patroli ke SPBU menemukan 4 unit kendaraan yang sudah dimodifikasi. Biasa orang Nabire menyebutnya dengan mobil nangka, yaitu mobil yang sudah dimodifikasi tangki buatan untuk mengisi BBM baik Pertalite maupun solar. Untuk kedepannya kami akan giat lagi melaksanakan kegiatan patroli di tempat-tempat pengisian bahan bakar SPBU untuk meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum supir-supir nangka ini. Keempat sopir tersebut kini masih diperiksa di Mapolres Nabire. Mereka mengatakan BBM tersebut akan dijual kepada pedagang BBM eceran dengan harga Rp9.000 per liter. Barang bukti tersebut masih ditahan di Mapolres Nabire guna pengembangan penyelidikan. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua dan Papua Barat tak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih agar berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan pencurian data yang belakangan ini marak terjadi di era digital. Pencurian data atau social engineering ini menurut OJK dilakukan dengan cara meminta korban mengisi formulir data diri yang biasa dikirim ke ponsel pengguna. Bila ini terjadi, tanpa disadari penipu telah mencuri data dan informasi pribadi pengguna. Menurut OJK, biasanya penipu berpura-pura sebagai pegawai salah satu bank yang ingin melakukan perubahan tarif transfer. Kalau memang ada seperti ini dan mencurigakan, itu si nasabah sebaiknya jangan melayani dulu. Kalau bisa langsung menghubungi dari banknya atau nasabah bank, konsumer CS-nya bank gitu ya, untuk meyakinkan lagi terkait dengan apakah benar ada permintaan seperti ini. Jadi kalau sebaiknya jangan dilayani langsung, tapi harus konfirmasi lagi ke bank. Kan biasanya bank itu ada call center, atau kalau memang ada bisa langsung ke banknya langsung, cabang ataupun kantor cabang yang ada di yang terdekat, itu bisa menanyakan salah. Itu ada menyampaikan ada 4 modus ya, ada 4 modus social engineering atau disebut dengan soceng, di mana itu ini marak dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab atau mencari keuntungan secara pribadi gitu ya. OJK mengendus ada 4 modus yang biasa dilakukan penipu, yakni info perubahan tarif transfer bank, tawaran menjadi nasabah prioritas, akun layanan konsumen palsu, dan tawaran menjadi agen laku pandai. Pencurian data ini merupakan tindakan kriminal yang diancam pidana penjara. Setelah mengetahui data dan informasi pribadi korban, pelaku bisa menyusup masuk dan menguras semua uang korban dari rekening tabungan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Bawang merah saat ini terus melonjak. Pekan lalu bawang merah dijual Rp50.000 per kilogram. Kini harga bawang merah mencapai Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, saat ini mereka kesulitan mendapatkan bawang merah. Kalaupun ada, bawang merah tersebut didatangkan dari luar Merauke. Kelangkaan ini menurut mereka merupakan penyebab utama bawang merah mahal. Harga bawang merahnya naik Pak ya? Iya naik, kalau minggu kemarin masih 50, sekarang 65 per 1 kilo? Iya per 1 kilo. Itu kenapa bisa sampai segitu Pak mahalnya? Disebabkan karena di sana katanya lagi langka. Dari langka? Iya. Tapi kalau untuk di Merauke ada? Ada ya. Ini bawangnya dari mana? Didatangkan dari mana nih Pak? Dari Endrekang. Dari Endrekang ya? Iya. Kalau bawang putih Pak? Kalau ini bawang putih lagi turun. Turun Pak. Sekarang berapa harganya?
Harga 23 sekarang. 23. Tadinya berapa dia? Tadinya 28. Jadi bawang putih ini dari luar juga? Iya, dari luar. Dari luar juga ya. Surabaya. Selain bawang merah, cabai berukuran kecil yang sebelumnya turun Rp80.000 per kilogram, kini kembali naik di kisaran Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar yang naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara cabai keriting dijual Rp45.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga bahan-bahan kebutuhan pokok ini akan terus naik seiring semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi perlahan mulai melonjak karena pasokan sapi lokal berkurang. Sementara sapi dari Jawa tidak diizinkan masuk ke Timika untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Menurut pedagang, kelangkaan sapi inilah yang menyebabkan harga sapi mahal. Saat ini pemerintah hanya memperbolehkan pasokan sapi dari 4 kabupaten di Papua dan Papua Barat, yakni Merauke, Kerom, Sorong, dan Manokwari. Selain sapi, pemerintah juga melarang pasokan hewan ternak kambing dari Pulau Jawa, kecuali dari 4 kabupaten tersebut. Harga sapi ukuran sedang saat ini berkisar 25 hingga 30 juta rupiah per ekor. Sedangkan untuk ukuran besar mencapai 35 juta hingga 40 juta rupiah per ekor. Sorong, Manowari, terus Merauke. Iya, dari peternakan. Macam-macam, ada yang 25, ada yang 28, 29, 30, 35. Ada 2 ekor itu 40. 40 juta? Iya, sudah ada yang pesan-pesan langganan saya dari dulu. Sudah ada yang pesan. Kambing ini sedikit ya, nggak banyak. Jadinya ya ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, 5,5, 6 juta, 7 juta. Sebenarnya dari tual bisa, tapi harus melalui Sorong. Makanya kambing saya nggak bisa masuk yang 100 ekor itu. Oh, jadi ada ini pesan lagi 100 ekor yang dari tual tapi harus singgah di Sorong dulu ya? Iya, nggak bisa masuk sini karena suruh masuk ke Sorong kan lama. Sampai sini lebaran aja, habis lebaran aja, Wah, untuk apa? Dari Tual ke Sorong, terus tinggal di sana 14 hari. Nah, 14 hari ini sedangkan hari ini mepet. Ya ini aja gara-gara Surabaya ini toh. Gara-gara sapi yang di sini ada. Dulunya yang enggak loh. Hah? Sapi yang ada di sini. Ini tahun kemarin. Berapa ekor sekarang yang ada? 12. Alhamdulillah boleh dicek, boleh dicoba. Masih dilihat. Sudah lihat. Ini kambing oke lah, saya jamin ya. Kalau dia iler begitu, kalau dia ileran ya, itu kan saya tahu ya. Itu namanya apa tuh? Berengan, kalau bahasa Jawanya berengan, bahasa Indonesianya sariawan. Itu saya sembuh, buktinya sembuh. Kalau yang penyakit dari Surabaya itu kan nggak sembuh. Kalau ini kan sembuh, saya jamin. Mata buta itu saya jamin, saya sembuhkan. Sampai buta nggak bisa jalan, itu saya jamin bisa menyembuhin. Alhamdulillah, terjamin, saya jamin. Pokoknya nggak pernah ada yang ileran gitu, nggak ada. Nanti kalau ileran ya Bu Sawin, nanti gini lapor, iya. Tapi selama ini alhamdulillah nggak ada yang ileran. Ya kalau ileran kukunya lepas, saya takut malah nular di saya nanti. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Sutami berencana mendatangkan 200 ekor sapi dari Sorong dan menurut dia sampai saat ini masih dalam proses pengurusan izin masuk ke Timika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro Lemasko Kabupaten Mimika, Gregorius Okoware, mengklaim tidak bertanggung jawab atas kasus penjualan besi tua ke Surabaya dan Jakarta. Gregorius Okoware mengatakan ada oknum tertentu yang mengatasnamakan Lemasko mengirim besi tua untuk dijual di luar Timika. Tindakan tersebut menurut Gregorius sudah mencemarkan nama lembaganya karena sampai saat ini Lemasko tidak pernah mengeluarkan surat atau izin untuk menjual besi tua. Lembaga musyawarah saat ini hanya mengurus besi tua yang berada di Mil 38 PT Freeport Indonesia. Jadi tidak boleh mengatasnamakan masyarakat 5 desa punya pemilih wilayah punya besi tua. Tidak ada itu.
kemudian disinyalir oleh kelompok bahwa ini sudah dirangkul. Itu bukan itu. Itu bukan ketua Lemasko yang membawa nama Lemasko juga. Itu besi tua. Ini kelompok besi tua. Kelompok besi tua yang mengatasnamakan bahwa ini besi tua dari suku Komoro. Saya mau tanya ini, besi tua itu Komoro punya besi, kita kirim baru taruh di Tangerang, taruh di Surabaya, taruh di mana deh, Cilegon, Jakarta. Kita orang Komoro tidak pernah kirim besi tua. Tahun berapa dong kirim? Taruh masyarakat Lima saya berkata tidak yang kirim. Kita tidak tahu sama sekali. Jadi itu bukan besi tuanya masyarakat suku Komoro. Itu besi tua itu adalah punya perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia. Ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mereka punya besi tua, taruh mungkin mereka titip. Kita ini buta, masyarakat saya ini buta. Lalu dikasih bakar-bakar begini, dipancing-pancing. Wah ini bahwa ini besi tua dari Freeport, ini besi tua dari Freeport. Akhirnya kita ketipu lagi oleh orang-orang yang ada di Jakarta. Itu saya dari lembaga, saya tidak ada hubungan masalah besi tua yang mengatasnamakan lembaga adat atau Lemasko. Gregorius meminta pengusaha yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum tersebut segera melapor ke pihak yang berwajib agar dapat diproses hukum. Pengurus Lemasko geram pada oknum yang mengatasnamakan 5 desa dan lembaga dalam penjualan besi tua ke Jakarta dan Surabaya. Akibat perbuatan mereka, nama Lemasko tercoreng. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang tahun ajaran baru, pedagang pakaian ketiban rejeki yang tidak sedikit, khususnya pedagang seragam sekolah. Di Merauke, kios yang menjual seragam sekolah mulai diserbu pengunjung setelah selama 2 tahun bisnis seragam sekolah mati suri akibat dihantam pandemi COVID-19. Haji Nazarudin, pemilik toko pakaian di Jalan Paulus Nafi, Merauke, mengatakan penjualan seragam sekolah saat ini masih sepi, belum sepenuhnya kembali normal. Apakah sudah ada peningkatan penjualan Pak Haji untuk jalan tahun ajaran baru ini? Kalau untuk sementara ini baru memulai, ada beberapa yang mereka datang sebelum memasuki tahun ajaran baru, mereka beli pakaian untuk persiapan perlengkapan setelah pada saat liburan nanti. Cuma untuk sementara ini memang peningkatannya belum seberapa karena memang masih ada beberapa sekolah yang masih sementara ulangan dan belum libur nasionalnya itu belum ada. Ya diprediksikan mungkin biasanya rame pada awal-awal bulan 7, Bang. Awal bulan 7 ya. Nah, kalau untuk sekarang ini yang paling sepanjang tahun yang paling laris dicari apa? Seragam mana? Ya perlengkapan baju-baju anak-anak SD biasa, anak-anak SD kelas 1, kelas 2 atau anak-anak kelas 1 SMP gitu. 2 tahun pandemi menyebabkan omset penjualan seragam menurun. Tahun ajaran baru tahun 2022, sekolah sudah kembali bertatap muka sehingga omset penjualan seragam kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan anggota Gerakan Anti Narkotika atau Granat Merauke menggelar aksi donor darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia di PMI Merauke. Dari hasil donor darah terkumpul sebanyak 50 kantong darah yang seluruhnya disalurkan ke PMI Merauke. Seperti diketahui, saat ini PMI Merauke masih kekurangan stok darah. Jadi tujuan kita sebenarnya melaksanakan kegiatan ini adalah bagian mendukung kegiatan-kegiatan daripada PMI Palang Merah Indonesia, dan juga Palang Merah Indonesia juga merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi ini bentuk dukungan kita dari Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Target kita memang ada 50 kantong darah hari ini, untuk 50 kantong darah, dan semua elemen kita libatkan, baik dari pengurus dan anggota daripada Granat, dan pasti juga kita juga mengundang para aktivis-aktivis terkait pemuda dan juga aktivis-aktivis lainnya. Aksi kemanusiaan oleh anggota Granat Merauke ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Menurut Ahmad Alimuddin, dengan mendonorkan darah kita sudah membantu nyawa manusia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Upacara adat Egek atau yang lebih dikenal dengan Sasi hingga saat ini masih dilaksanakan masyarakat pesisir Pantai Sorong. Senin lalu upacara Egek dilangsungkan tokoh adat kampung Malum Karta yang juga melibatkan warga setempat. Tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang turun-temurun diwariskan agar laut dan hutan tetap lestari. Setelah para tetua adat melakukan upacara, warga langsung mengambil hasil laut seperti udang, lobster, dan ikan. Spenyer Malasamuk selaku Dewan Adat Kampung Malum Karta Raya mengatakan upacara ini dilangsungkan untuk menjaga lingkungan agar lestari. Ia berharap generasi muda bersama-sama menjaga tradisi ini sehingga alam sekitar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami berpesan kepada anak-anak muda yang sekarang ini, jangan hanya melihat kami orang tua saja untuk membuka adat yang seperti hari ini. Mari kita sama-sama satu pikiran, satu hati untuk ke depan. Supaya bila mana ada acara yang seperti ini, mari kita sama-sama jadi satu untuk membuka sasi atau pada hari-hari tahun-tahun kemudian. Supaya kita sama-sama melihat bila pun di laut, buka sasi di laut ataupun buka sasi di hutan, kami tetap sama-sama mari kita jadi satu untuk anak-anak muda. Jangan hanya menonton, mari kita jadi satu untuk memperjuangkan hak kita, hak yang hasil laut dan hasil darat. Upacara adat Egek atau Sasi seperti tradisi leluhur lainnya merupakan upaya masyarakat untuk hidup berdampingan dengan alam. Dalam upacara adat Egek, leluhur meminta agar warga tidak serakah memanfaatkan hasil laut dan hanya mengkonsumsi sesuai kebutuhan. Selain sebagai bentuk pelestarian alam, upacara Egek ini jika dikelola dengan baik tanpa mengurangi nilai dan tradisi lama juga bisa menjadi daya tarik bagi pariwisata setempat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.